Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad David Maulidan dengan NIM 2305520010. Saya berkuliah di Universitas Tekubang Unisbank Semarang. Sebelum presentasi, izinkan saya menyampaikan kesan saya selama berkuliah di program studi akuntansi Unisbank. Selama kuliah, saya mendapatkan banyak pengalaman yang berharga, terutama karena saya bertemu dengan teman-teman yang saling mendukung dan selalu bekerja sama dalam berbagai tugas, serta membuat suasana belajar yang menyenangkan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah berdasarkan POJK nomor 28 tahun 2023. Materi ini sangat penting karena mengatur bagaimana OJK melakukan pengawasan terhadap BPR dan BPRS mulai dari kondisi normal hingga apabila bank mengalami permasalahan keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Baik, kita masuk ke latar belakang. BPR dan BPRS merupakan lembaga yang berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan masyarakat di daerah. Berbeda dengan bank umum, BPR dan BPRS lebih fokus melayani masyarakat lokal melalui penghimpunan dana dan penyaluran kredit atau pembiayaan. Namun, perkembangan sektor jasa keuangan yang semakin kompleks menyebabkan risiko yang dihadapi bank juga semakin besar, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, hingga risiko tata kelola. Apabila masalah tersebut tidak dideteksi sejak awal, kondisi keuangan bank dapat memburuk dan bahkan berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, OJK menerbitkan POJK nomor 28 tahun 2023 yang memberikan mekanisme yang jelas mengenai penetapan status pengawasan, langkah penyihatan, hingga penyelesaian bank yang mengalami permasalahan serius. Tujuan akhirnya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah. Selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukumnya yaitu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, yang terakhir POJK Nomor 28 Tahun 2023. POJK Nomor 28 Tahun 2003 tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan aturan pelaksana yang memiliki dasar hukum dari berbagai undang-undang. Undang-undang perbankan yaitu undang-undang yang mengatur kegiatan usaha bank secara umum. Undang-undang perbankan syariah yaitu yang mengatur operasional bank berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang OJK itu memberikan kewenangan kepada OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Selain itu, terdapat Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan
sektor keuangan yang memperkuat kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan dan penanganan bank bermasalah. Semua dasar hukum tersebut menjadi landasan diterbitkannya POJK nomor 28 tahun 2023. Kemudian ada pengertian BPR dan BPRS. BPR itu seperti bank konvensional dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPRS itu bank syariah dan beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Dalam pasal 1 POJK nomor 28 tahun 2023 dijelaskan bahwa Bank Perekonomian Rakyat atau BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Sedangkan BPRS merupakan bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan juga tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, baik BPR maupun BPRS tidak menyediakan layanan seperti giro atau sistem pembayaran sebagaimana bank umum. Fokus utama keduanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Kemudian ada tujuan diterbitkannya POJK nomor 28 tahun 2023. Tujuannya yaitu menjaga kesehatan BPR atau BPRS, mendeteksi dini permasalahan, memperkuat pengawasan, melindungi nasabah, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi tujuan utama diterbitkannya POJK ini adalah menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap BPR dan BPRS. Dengan adanya aturan ini, OJK dapat lebih awal apabila terdapat penurunan kondisi kesehatan bank sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Selain itu, POJK ini juga memperjelas tahapan pengawasan mulai dari pengawasan normal, penyihatan, hingga resolusi apabila kondisi bank tidak dapat dipulihkan. Regulasi ini juga memperkuat koordinasi antara OJK, Bank Indonesia, dan lembaga penjamin simpanan dalam menjaga stabilitas sektor perbankan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai nasabah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap BPR dan BPRS dapat tetap terjaga. Kemudian ada status pengawasan BPR dan BPRS. OJK menetapkan 3 status pengawasan, yaitu yang pertama ada pengawasan normal, yang kedua dalam penyihatan, dan yang ketiga dalam resolusi. Penetapan status dilakukan berdasarkan kondisi kesehatan, likuiditas, dan permodalan bank. Dalam pasal 2 POJK nomor 28 tahun 2023 dijelaskan bahwa otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan status pengawasan terhadap BPR maupun BPRS. Jadi status pengawasan itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, pengawasan normal. Pengawasan normal yaitu kondisi ketika bank masih sehat dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Status yang kedua yaitu penyihatan. Tahap ini diberikan apabila kondisi bank mulai mengalami penurunan sehingga membutuhkan tindakan perbaikan agar tidak semakin memburuk. Status yang terakhir yaitu adalah resolusi, yaitu ketika kondisi bank
sudah sangat buruk sehingga upaya penyihatan tidak lagi memadai dan diperlukan langkah penyelamatan atau penyelesaian bersama LPS. Jadi urutan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan secara bertahap, OJK tidak langsung menutup bank yang mengalami masalah, tetapi memberikan kesempatan kepada bank untuk memperbaiki kondisi terlebihnya dahulu. Pengawasan normal, karakteristiknya yaitu bank masih sehat dan memenuhi ketentuan OJK serta tetap diawasi secara berkala, dan jika mulai mengalami kesulitan, OJK meminta rencana tindak. Jadi status pengawasan normal bukan berarti OJK tidak melakukan pengawasan. Justru seluruh BPR dan BPRS tetap dipantau melalui laporan keuangan, laporan kesehatan bank, pemeriksaan langsung maupun tidak langsung. Apabila dari hasil pengawasan diketahui adanya penurunan kondisi, misalnya laba mulai turun, kredit bermasalah meningkat, atau modal mulai menurun, maka OJK dapat meminta bank menyusun rencana tindak. Rencana tindak merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh bank untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Dalam POJK ditentukan bahwa rencana tindak harus disampaikan paling lambat 14 hari kerja sejak permintaan OJK. Setelah dilaksanakan, bank juga wajib melaporkan realisasinya sehingga OJK dapat mengevaluasi efektivitas tindakan tersebut. Kemudian ada penetapan status penyihatan. BPR atau BPRS ditetapkan dalam penyihatan apabila PK 5 selama 2 periode berturut-turut. Kemudian cash ratio kurang dari 5% serta KPMM kurang dari 12%. Status berlaku maksimal 1 tahun. Jadi bank tidak langsung masuk ke tahap ini hanya karena mengalami sedikit penurunan kinerja. OJK menggunakan indikator yang jelas. Pertama, peringkat komposit tingkat kesehatan bank atau PK5 selama 2 periode berturut-turut. Nilai ini menunjukkan bahwa kondisi bank sangat tidak sehat. Kedua, cash ratio rata-rata 3 bulan terakhir kurang dari 5%. Artinya kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek mulai terganggu sehingga risiko likuiditas meningkat. Ketiga, kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM kurang dari 12%. Rasio ini menunjukkan bahwa modal bank sudah tidak cukup untuk menutup risiko yang dihadapi. Apabila salah satu atau beberapa kondisi tersebut terjadi, OJK dapat menetapkan bank masuk ke dalam status penyihatan. Status penyihatan berlaku paling lama 1 tahun, namun dapat berakhir lebih cepat apabila bank telah memenuhi persyaratan untuk kembali ke status pengawasan normal. Kewajiban bank selama penyihatan. Jadi bank wajib menyusun rencana penyihatan, menyampaikan laporan bulanan, menjaga kondisi keuangan, mendukung pemeriksaan OJK dan LPS, dan melaksanakan seluruh perintah OJK. Jadi setelah ditetapkan dalam penyihatan, bank memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi.
bank wajib menyusun rencana penyihatan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Rencana ini harus disampaikan paling lambat 10 hari kerja sejak penetapan status penyihatan. Selain itu, bank wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan rencana tersebut setiap bulan kepada OJK. Bank juga harus menjaga agar kondisi keuangan tidak semakin memburuk, misalnya dengan tidak menambah kewajiban secara berlebihan atau melakukan transaksi yang dapat memperbesar kerugian. Di sisi lain, apabila LPS melakukan pemeriksaan atau uji tuntas, bank wajib memberikan dukungan penuh berupa data, dokumen, maupun informasi yang diperlukan. Semua kewajiban tersebut bertujuan agar proses penyihatan dapat berjalan secara efektif dan transparan. Keluar dari status penyihatan. Syarat kembali ke pengawasan normal yaitu PK minimal 4, cash ratio minimal 5%, KPMM minimal 12%, dan kondisi keuangan dinilai stabil oleh OJK. Jadi status penyihatan bukanlah status permanen. BPR atau BPRS dapat kembali menjadi bank dengan status pengawasan normal apabila berhasil memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh OJK. Pertama, tingkat kesehatan bank minimal memperoleh peringkat komposit 4. Kedua, cash ratio rata-rata selama 3 bulan terakhir harus mencapai paling sedikit 5%, sehingga bank kembali memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga, KPMM harus mencapai paling sedikit 12%, sehingga modal bank dinilai cukup untuk menanggung risiko yang ada. Namun demikian, OJK tidak hanya melihat angka-angka tersebut. OJK juga mempertimbangkan apakah kondisi keuangan bank sudah benar-benar stabil dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Jika dinilai telah sehat, maka status penyihatan dapat dicabut dan bank kembali berada dalam pengawasan normal. Status pengawasan dalam resolusi. Pengertian resolusi itu BPR atau BPRS ditetapkan dalam resolusi apabila mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha, tidak dapat disehatkan oleh OJK, dan memerlukan penanganan lebih lanjut bersama LPS. Tujuannya yaitu melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi setelah melalui tahap penyihatan, tidak semua BPR atau BPRS berhasil memperbaiki kondisinya. Jika kondisi keuangan terus memburuk dan bank sudah tidak dapat dipulihkan melalui upaya penyihatan, maka OJK menetapkan bank tersebut dalam status resolusi. Resolusi bukan berarti bank langsung ditutup. Resolusi adalah proses penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan dengan tujuan melindungi dana masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam tahap ini, OJK bekerja sama dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS untuk menentukan langkah terbaik, apakah bank masih dapat diselamatkan atau harus dilakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, resolusi merupakan upaya terakhir setelah seluruh proses penyiaran tidak berhasil. Tindakan pengawasan oleh OJK. OJK dapat melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, meminta penambahan modal. Kedua, membatasi kewenangan direksi dan komisaris. Ketiga, mengganti direksi atau komisaris. Keempat, menunjuk pengelola statuter. Dan yang kelima, membatasi kegiatan usaha. Keenam, memerintahkan merger atau konsolidasi. Dan ketujuh, memerintahkan penjualan aset. Dan yang terakhir, memberikan perintah tertulis lainnya. Jadi dalam rangka menjaga kesehatan BPR maupun BPRS, OJK memiliki berbagai kewenangan pengawasan. Apabila kondisi bank mulai memburuk, OJK dapat meminta pemegang saham menambah modal agar kondisi permodalan kembali memenuhi ketentuan. Selain itu, apabila ditemukan kelemahan dalam tata kelola, OJK dapat membatasi kewenangan direksi maupun komisaris, bahkan mengganti sebagian atau seluruh pengurus apabila dianggap tidak mampu memperbaiki kondisi bank. Dalam kondisi tertentu, OJK juga dapat menunjuk pengelola statuter, yaitu pihak yang ditugaskan untuk mengambil alih pengelolaan bank sementara waktu. OJK juga berwenang membatasi kegiatan usaha, melarang penghimpunan dana atau penyaluran kredit tertentu, memerintahkan penggabungan usaha atau merger, hingga penjualan aset untuk memperbaiki kondisi keuangan bank. Semua tindakan tersebut bertujuan agar bank dapat kembali sehat tanpa harus dicabut izin usahanya. Pelaksanaan tugas pengawasan OJK. Dalam menjalankan pengawasan, OJK berwenang meminta data dan dokumen, meminta keterangan dari pihak terkait, melakukan pengawasan langsung, melakukan pengawasan tidak langsung, dan memerintahkan pemblokiran rekening tertentu. Jadi OJK juga memberikan kewenangan yang cukup luas kepada OJK dalam melaksanakan pengawasan. Yang pertama, OJK dapat meminta seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan BPR maupun BPRS. Yang kedua, OJK dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap operasional bank, misalnya seperti pemegang saham, pengendali, atau pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Pengawasan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan langsung berupa pemeriksaan di lokasi bank dan pengawasan tidak langsung melalui analisis laporan keuangan, laporan berkala, serta informasi lainnya. Dalam kondisi tertentu, OJK juga berwenang memerintahkan pemblokiran rekening yang diduga digunakan untuk menampung dana hasil pelanggaran di sektor jasa keuangan. Kewenangan ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas sistem keuangan. Peran lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jadi peran LPS itu berkoordinasi dengan OJK, menilai kemungkinan penyelamatan bank, menangani bank dalam proses resolusi, menjamin simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan.
Dalam proses pengawasan BPR dan BPRS, OJK tidak bekerja sendiri. Ketika suatu bank telah masuk tahap resolusi, LPS memiliki peran yang sangat penting. LPS akan selalu melakukan penilaian terhadap kondisi bank untuk menentukan apakah bank masih layak diselamatkan atau harus diselesaikan melalui mekanisme resolusi. Selain itu, LPS juga memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui program penjaminan simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya penjaminan simpanan, masyarakat tidak perlu panik ketika sebuah BPR mengalami permasalahan karena dana yang memenuhi persyaratan tetap memperoleh perlindungan. Kolaborasi antara OJK dan LPS merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Sanksi administratif. Apabila BPR atau BPRS tidak mematuhi ketentuan OJK, itu akan mendapatkan teguran tertulis, teguran hingga 2 kali, larangan menjadi pihak utama, sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. POJK nomor 28 tahun 2023 juga mengatur mengenai sanksi administratif bagi BPR atau BPRS yang tidak mematuhi kewajiban selama proses pengawasan. Sebagai contoh, apabila bank tidak memenuhi permintaan tertulis OJK atau tidak melaksanakan perintah pemblokiran rekening tertentu, OJK dapat memberikan teguran tertulis. Apabila pelanggaran tetap dilakukan meskipun telah diberikan teguran, maka pihak utama bank seperti pemegang saham, pengendali, atau pengurus dapat dikenai sanksi berupa larangan menjadi pihak utama pada lembaga jasa keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan, memperkuat tata kelola, dan memastikan seluruh proses pengawasan berjalan secara efektif. Alur penetapan status pengawasan BPR atau BPRS. Jadi di sini menjelaskan alur pengawasan secara keseluruhan. Tahapan pertama adalah pengawasan normal, di mana seluruh BPR dan BPRS berada dalam kondisi sehat serta tetap diawasi secara berkala oleh OJK. Apabila ditemukan penurunan tingkat kesehatan, likuiditas, atau permodalan, maka OJK dapat menetapkan bank dalam status penyehatan. Pada tahap ini, bank diberi kesempatan untuk memperbaiki kondisinya melalui rencana tindak dan berbagai langkah perbaikan. Jika upaya tersebut berhasil, bank akan kembali ke status pengawasan normal. Namun, apabila tidak berhasil dan kondisi semakin memburuk sehingga membahayakan kelangsungan usaha, OJK menetapkan bank ke dalam status resolusi. Pada tahap inilah OJK bekerja sama dengan LPS untuk menentukan langkah penyelesaian yang paling tepat. Alur ini menunjukkan bahwa proses pengawasan dilakukan secara bertahap dan mengutamakan penyelamatan bank sebelum mengambil langkah yang lebih ekstrim.
contoh studi kasus. Jadi ilustrasinya itu misalnya terdapat PT BPR XYZ yang selama beberapa bulan mengalami kerugian. Modalnya terus menurun sehingga rasio KPMM hanya tersisa 4%. Selain itu, cash ratio turun menjadi 3%, sehingga kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek ikut melemah. Kredit bermasalah juga meningkat. Dalam kondisi seperti ini, OJK akan mengevaluasi apakah bank telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan dalam status penyihatan. Setelah status tersebut ditetapkan, bank diwajibkan menyusun rencana penyihatan dan melaporkan perkembangannya secara berkala. Apabila telah dilakukan penyihatan, kondisi bank membaik dan kembali memenuhi ketentuan, maka status pengawasan normal dapat dipulihkan. Sebaliknya, apabila kondisi terus memburuk dan bank tidak lagi dapat disehatkan, maka OJK akan menetapkannya dalam status resolusi. Contoh ini menunjukkan bahwa tujuan utama pengawasan adalah memulihkan kondisi bank, bukan langsung memberikan sanksi atau mencabut izin usaha. Analisis penerapan POJK nomor 28 tahun 2023. Ada kelebihannya, yaitu deteksi dini lebih efektif, perlindungan nasabah meningkat, kepastian mekanisme pengawasan, dan memperkuat koordinasi antara OJK dan LPS. Tantangannya membutuhkan tata kelola yang baik, memerlukan tambahan modal dari pemegang saham, dan kepatuhan pelaporan harus tinggi. Jadi menurut saya, penerapan POJK nomor 28 tahun 2023 memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu regulasi ini memberikan mekanisme deteksi dini sehingga permasalahan bank dapat diketahui sebelum menjadi krisis. Kedua, terdapat tahapan pengawasan yang jelas sehingga setiap pihak memahami langkah yang harus dilakukan ketika kondisi bank memburuk. Ketiga, koordinasi antara OJK dan LPS menjadi lebih kuat sehingga penanganan bank bermasalah dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Namun demikian, penerapan aturan ini juga memiliki tantangan. Tidak semua BPR memiliki kemampuan permodalan yang kuat. Ketika OJK meminta penambahan modal, tidak semua pemegang saham mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, pelaksanaan rencana penyihatan membutuhkan tata kelola perusahaan yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta komitmen dari seluruh pengurus bank. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan POJK tidak hanya bergantung pada OJK, tetapi juga pada kesiapan internal BPR dan BPRS. Tingkat kesehatan bank atau TKS. Faktor penilaian TKS yaitu ada permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, tata kelola, atau good corporate governance. Jadi sebelum menetapkan status suatu BPR atau BPRS, OJK terlebih dahulu menilai tingkat kesehatan bank atau TKS. Penilaian ini tidak hanya melihat laba atau rugi, tetapi juga mencakup kecukupan modal, kualitas aset, kemampuan memperoleh keuntungan,
kondisi likuiditas, serta tata kelola perusahaan. Hasil penilaian ini menjadi dasar bagi OJK untuk menentukan apakah bank masih berada dalam pengawasan normal atau memerlukan tindakan lebih lanjut. Cash ratio atau CR. Cash ratio digunakan untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, kondisi likuiditas bank. Ketentuan POJK-nya itu CR kurang dari 5% dapat masuk penyihatan. Cash ratio merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset liquid yang dimiliki. Jika rasio ini terlalu rendah, bank akan kesulitan memenuhi penarikan dana oleh nasabah. Oleh karena itu, POJK menggunakan cash ratio sebagai salah satu indikator utama dalam menentukan status pengawasan. Kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. KPMM menunjukkan kemampuan modal menanggung risiko dan ketahanan bank. Ketentuannya, KPMM kurang dari 12% bisa masuk penyihatan. KPMM menggambarkan seberapa kuat modal bank dalam menyerap potensi kerugian. Semakin tinggi KPMM, semakin besar kemampuan bank menghadapi risiko. Sebaliknya, apabila rasio ini turun di bawah batas yang ditetapkan OJK, kondisi bank dianggap mulai mengkhawatirkan sehingga dapat masuk ke tahap penyihatan. Pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung itu pemeriksaan langsung ke kantor BPR atau BPRS-nya. Kalau pengawasan tidak langsung itu menganalisis laporan, mengevaluasi data, dan memonitoring berkala. OJK melaksanakan pengawasan melalui dua metode, yaitu pengawasan langsung dilakukan dengan pemeriksaan ke kantor bank untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui analisis laporan keuangan, laporan berkala, serta informasi lain yang disampaikan oleh bank. Kedua metode ini saling melengkapi agar OJK memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi BPR dan BPRS. Kewenangan OJK meminta data. OJK dapat meminta sebuah dokumen, data elektronik, informasi dari pihak terkait, dan bukti transaksi. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, OJK memiliki kewenangan untuk meminta berbagai data dan dokumen yang berkaitan dengan operasional BPR maupun BPRS. Kewenangan ini juga mencakup informasi dari pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap pengelolaan bank. Dengan demikian, proses pengawasan tidak hanya bergantung pada laporan yang disampaikan oleh bank, tetapi juga dapat diverifikasi melalui sumber lain. Pemblokiran rekening. OJK dapat memerintahkan pemblokiran rekening tertentu berdasarkan hasil pengawasan atas permintaan aparat penegak hukum. Dalam kondisi tertentu, OJK dapat memerintahkan pemblokiran rekening yang diduga digunakan untuk menerima atau menampung dana hasil pelanggaran di sektor jasa keuangan. Langkah ini dilakukan untuk
mencegah perpindahan dana selama proses pemeriksaan berlangsung. Apabila diperlukan, perintah tersebut dapat diberikan secara tertulis dan wajib dilaksanakan oleh BPR atau BPRS. Larangan penghimpunan dan penyaluran dana. OJK dapat melarang menerima tabungan, menerima deposito, memberikan kredit baru, memberikan pembiayaan baru. Jadi apabila kondisi keuangan bank memburuk, OJK itu dapat melarang sementara kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Tujuannya, kebijakan ini adalah melindungi masyarakat serta mencegah risiko yang lebih besar. Selama masa larangan, bank tidak boleh menerima simpanan baru maupun menyalurkan kredit atau pembiayaan baru hingga ada keputusan lebih lanjut dari OJK. Dampak POJK bagi BPR atau BPRS. Itu manfaatnya, tata kelola meningkat, pengawasan lebih efektif, risiko lebih terkendali, kepercayaan masyarakat meningkat. Jadi dengan adanya POJK nomor 28 tahun 2023, setiap BPR dan BPRS didorong untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik, memperkuat manajemen risiko, dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Dampak akhirnya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri BPR dan BPRS sebagai lambang keuangan yang sehat dan terpercaya. Peran OJK dalam menjaga stabilitas perbankan. Jadi tugas OJK terhadap BPR atau BPRS adalah mengatur kegiatan usaha BPR dan BPRS, melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung, menetapkan status pengawasan, memberikan tindakan pengawasan, melindungi kepentingan nasabah, dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Jadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Salah satu tugas utamanya adalah mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah. Dalam POJK nomor 28 tahun 2023, OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan status pengawasan BPR atau BPRS mulai dari pengawasan normal, penyihatan, hingga resolusi. Selain itu, OJK juga dapat melakukan pemeriksaan langsung, meminta data dan dokumen, memberikan perintah tertulis, serta mengambil tindakan pengawasan apabila ditemukan pelanggaran atau penurunan kondisi keuangan bank. Peran OJK sangat penting karena keberhasilan pengawasan akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Apabila pengawasan dilakukan secara efektif, risiko kegagalan bank dapat diminimalkan sehingga stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga. Hak dan kewajiban BPR atau BPRS selama masa pengawasan. Hak BPR atau BPRS yaitu mendapat arahan dari OJK, menyampaikan rencana tindak, mengajukan perbaikan kondisi keuangan. Kewajibannya menyampaikan laporan, memberikan data yang diminta OJK, melaksanakan seluruh perintah OJK, dan bersikap transparan selama proses pengawasan. Jadi selama berada dalam proses pengawasan, BPR maupun BPRS tidak hanya memiliki kewajiban
tetapi juga memiliki hak. Salah satu haknya adalah memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kondisi bank melalui penyusunan rencana tindak dan pelaksanaan program penyihatan. OJK tidak langsung menjatuhkan sanksi berat, tetapi memberikan kesempatan agar bank dapat kembali sehat. Di sisi lain BPR dan BPRS memiliki kewajiban untuk bersikap kooperatif. Bank wajib memberikan seluruh data dan informasi yang diperlukan, menyampaikan laporan perkembangan kondisi keuangan secara berkala, serta melaksanakan seluruh perintah OJK. Kepatuhan terhadap kewajiban ini menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan proses penyihatan. Dampak apabila BPR atau BPRS tidak diawasi. Risiko yang dapat terjadi itu meningkatnya kredit bermasalah, penurunan modal, kesulitan likuiditas, kehilangan kepercayaan masyarakat, dan potensi kebangkrutan. Bayangkan, apabila sebuah BPR tidak diawasi secara rutin oleh OJK, permasalahan kecil seperti meningkatnya kredit bermasalah atau menurunnya modal mungkin tidak segera terdeteksi. Seiring waktu, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar hingga mengancam kelangsungan usaha bank. Jika bank mengalami kesulitan likuiditas, nasabah mungkin akan kesulitan menarik simpanannya. Hal ini dapat memicu kepanikan dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu bank, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan OJK memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah permasalahan menjadi semakin besar melalui deteksi dini dan tindakan yang tepat. Hubungan OJK, Bank Indonesia, dan LPS. Lembaga OJK itu berperan mengatur dan mengawasi. Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, dan lembaga LPS berperan menjamin simpanan dan menangani resolusi bank. Jadi dalam menjaga stabilitas sektor keuangan ada 3 lembaga yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Itu pertama, OJK bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan operasional lembaga jasa keuangan termasuk BPR dan BPRS. Kedua, Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur kebijakan moneter, serta memastikan sistem pembayaran berjalan dengan baik. Yang ketiga, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berperan menjamin simpanan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku dan menangani proses resolusi apabila suatu bank tidak dapat lagi disehatkan. Kolaborasi ketiga lembaga ini sangat penting agar sistem perbankan Indonesia tetap sehat, stabil, dan mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Kesimpulan dan opini. Kesimpulannya, POJK nomor 28 tahun 2023 memperkuat pengawasan terhadap BPR dan BPRS. Pengawasan dilakukan secara bertahap mulai dari kondisi normal hingga resolusi. OJK memiliki kewenangan yang luas dalam menjaga kesehatan bank. LPS berperan dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan. Tujuan utama adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi nasabah. Opininya, menurut saya, penerapan POJK nomor 28 tahun 2023
merupakan langkah yang tepat karena memberikan mekanisme pengawasan yang lebih jelas, terstruktur, dan preventif. Dengan adanya pengawasan yang kuat, BPR dan BPRS dapat lebih siap menghadapi risiko, meningkatkan tata kelola, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa POJK nomor 28 tahun 2023 bukan hanya mengatur prosedur pengawasan, tetapi juga mencerminkan komitmen OJK dalam menjaga kesehatan industri perbankan, khususnya BPR dan BPRS. Regulasi ini memberikan pedoman yang jelas mengenai tahapan pengawasan, mulai dari kondisi normal, penyihatan, hingga resolusi. Menurut saya, pendekatan bertahap yang diterapkan dalam POJK ini sangat tepat karena memberikan kesempatan kepada bank untuk memperbaiki kondisi sebelum dilakukan langkah yang lebih tegas. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama OJK bukan sekedar memberikan sanksi, tetapi mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, transparan, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi POJK nomor 28 tahun 2023 sangat bergantung pada kerjasama antara OJK, BPR atau BPRS, pemegang saham, manajemen bank, LPS, serta kepatuhan seluruh pihak terhadap ketentuan yang berlaku. Semoga ilmu yang kita peroleh selama perkuliahan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga dapat diterapkan dengan penuh tanggung jawab dan integritas dalam kehidupan maupun dunia kerja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.